Sebelum kita belajar firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa dulu. Bapa di sorga yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan di atas kebaikan-Mu, pimpinan-Mu di dalam setiap kehidupan pribadi kami. Kami bersyukur karena pada hari ini kami ada kesempatan sekali lagi untuk dalam acara kebaktian online. Dan kami percaya bahwa semua anak-anak Tuhan yang terlibat dalam pelayanan ini, Engkau sertai kami, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu daripada mula sampai akhir. Hamba-Mu yang membicarakan firman Tuhan pada hari ini, mohon supaya Roh Kudus Tuhan mengiringi daripada permulaan sampai kepada akhirnya. Mari Roh Kudus dan malaikat Tuhan bersama kami. Pimpin hamba-Mu, lindungi di belakang kayu salib-Mu Tuhan. Kami mohon supaya biar Roh Kudus Tuhan berbicara kepada setiap jemaat dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan. Semua ini kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, Shalom dan selamat bertemu kembali dalam kebaktian online. Pada hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang bertemakan memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Ramai orang bertanya ataupun mungkin ada persoalan-persoalan seperti ini. Mengapa manusia harus memiliki pengharapan? Yang kedua, juga persoalan kepada siapa manusia harus berharap. Dan yang ketiga, bagaimana memiliki pengharapan. Hari ini kita akan mengupas firman Tuhan yang terdapat di dalam ayat rujukan Kolose pasal 1 ayat 23. Kolose pasal 1 ayat 23. Firman Tuhan hari ini saya tidak akan menjawab ketiga-tiga soalan tadi, tetapi ini mengajak kita untuk berpikir pada waktu ini, pada masa ini, sebagai orang-orang Kristen untuk memiliki pengharapan itu dan kepada siapa dan bagaimana memiliki pengharapan. Baik, mari kita baca ayat rujukan firman Tuhan yang terdapat dalam Kolose pasal 1 ayat 23. Demikian firman Tuhan, jika kamu tetap beriman, mantap dan berdiri teguh, tidak berganjak daripada harapan Injil yang kamu dengar. Inilah Injil yang dikabarkan kepada seluruh ciptaan di bawah langit dan yang aku, Paulus, menjadi hambanya. Kalau kita lihat ayat ini, saya ada sedikit merujuk tentang tafsiran ini secara online. Ayat ini menyuruh seluruh umat Kristen bahwa kamu harus bertekun di dalam iman. Firman Tuhan ini memberi arahan. Kalau kita perhatikan bahwa ini adalah satu penekanan tanggung jawab dan kegiatan pada pihak manusia yang menurut Paulus sangat perlu bagi orang-orang Kristen agar pada akhirnya mereka dapat berdiri di hadapan Kristus dengan kudus dan tidak bercelah dan tidak bercacat. Baik, kita harus melihat tiga perkara ini kalau mengikut tafsiran. Yang pertama, bertekun di dalam iman, yaitu memelihara iman yang tabah pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bertekun di dalam iman. Yang kedua ialah tetap teguh dan tidak bergoncang. Kalau kita lihat di ayat Kolose 1 ayat 22, dia menekankan ini, tetap teguh dan tidak bergoncang atau tidak bergoyah dalam ajaran Yesus dan para rasul. Dan yang ketiga, jangan coba berubah dari pengharapan Injil. Artinya Injil ini adalah merupakan pengharapan orang-orang Kristen. Dan para rasul dan Yesus sendiri mengajar supaya jangan coba, satu arahan di mana jangan coba berubah daripada pengharapan
Injil yang kita sudah tahu ada keselamatan. Yaitu kita tidak boleh kembali ke keadaan lama kita yang tanpa harapan dengan segala perbuatan jahatnya yang membinasakan jiwa. Artinya kehidupan yang lama, kita tidak boleh kembali kepada kehidupan yang lama. Nah, di sini Rasul Paulus mengajar orang Kristen termasuk saya dan Anda untuk terus bertekun dalam iman. Tetap teguh dan tidak goyah dan tidak berganjak dari pengharapan. Kita sudah memiliki pengharapan itu. Artinya mengikut Tuhan harus disertai dengan ketekunan, kesungguhan hati, tetap memiliki pengharapan yang benar di dalam Tuhan. Iman seseorang akan teguh jika didasarkan pada pengharapan yang benar. Dan kita punya pengharapan yang benar adalah Injil yang benar melalui keselamatan Yesus Kristus. Maka kehidupan rohani akan tetap kuat dan berkesan bagi orang lain. Nah, ada banyak hal dapat mempengaruhi kita untuk berpengharapan, yaitu ajaran agama, psikologi, ilmu pengetahuan, dan lain-lain yang kelihatan menjanjikan tetapi dapat menjebakkan kita, memasukkan kita kepada pengharapan yang sia-sia. Contohnya, saya memiliki ilmu yang tinggi, saya kelulusan sedemikian tinggi, dengan harapan bahwa dia mendapat status yang tinggi. Tetapi untuk mendapat status yang tinggi itu, kalau dia tidak memiliki pengharapan di dalam Injil juga sia-sia. Pengharapan seperti inilah membuatkan kebanyakan manusia mengandalkan sesuatu yang dianggap dapat menjadi sandarannya. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Namun Injil mengajar tentang pengharapan yang pasti dalam segala aspek kehidupan kekristianan. Seperti pengharapan di dalam keselamatan. Kita sudah memiliki keselamatan itu, pemeliharaan, kesembuhan, pemulihan hubungan dengan Tuhan, dan rencana masa depan. Semua ini kalau kita berharap kepada Tuhan, kalau kita memiliki pengharapan itu, Yesus akan Roh Kudus melalui Yesus Kristus itu, dia akan bekerja bersama-sama dengan kita. Nah, ajaran Paulus untuk tidak berganjak dan dari pengharapan yang dimiliki orang Kristen bukannya suatu kata-kata tetapi dia terlihat dalam hidup. Kita lihat contoh Paulus sendiri. Kita mengikuti teladan Paulus di dalam perjalanan imannya sebagai seorang murid Kristus yang memiliki pengharapan yang benar. Dia merupakan seorang hamba Tuhan yang sangat luar biasa. Dan setakat ini bagi saya belum ada yang boleh setanding dengan Rasul Paulus. Dia dapat mengakhiri garis akhir dengan memiliki pengharapan yang benar, yaitu pengharapan Injil. Terdapat 3 teladan Paulus di dalam mencapai garis akhir dengan 3 cara yang dia buat. Yang pertama, bertumbuh dalam kebenaran. Dia menyadari bahwa Injil Allah bukanlah ramalan, melainkan satu kepastian. Sehingga Paulus memiliki kerinduan untuk terus bertumbuh dalam kebenaran, meskipun dia menghadapi tantangan yang berat. Yang kedua, berbuah dalam perbuatan. Berbuah dalam perbuatan. Pengharapan yang benar dibuktikan dengan kehendak hatinya yang kuat. Paulus memiliki hati yang cukup kuat untuk hidup benar, untuk terus hidup benar di hadapan Allah, sehingga memperlihatkan buah roh di dalam dirinya. Nah, yang ketiga ialah bertahan dalam iman. Pengharapan orang-orang percaya dapat berkesan dan mempengaruhi hidup untuk tetap setia hingga akhir. Nah, kekristenan sejati diukur dari kesetiaan hingga akhir dalam melayani Tuhan dan menjaga hati yang takut akan Tuhan. Inilah yang Rasul Paulus kerjakan sehingga dia mengakhiri garis akhir di dalam pelayanannya sebagai hamba Tuhan. Sebagaimana Paulus pernah menghadapi peristiwa bahaya yang mengancam nyawanya, tetapi semuanya itu tidak membuatnya surut di dalam melayani Tuhan.
Malah dia terus berusaha giat melayani dan mengakhiri pertandingan iman dengan baik. Begitu juga seruannya. Begitulah juga seharusnya kepada kita. Milikilah pengharapan yang benar di dalam Tuhan. Alangkah baiknya kalau kita boleh mencontohi dan melakukan seperti apa yang terdapat pada teladan Rasul Paulus. Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, apa yang kita alami saat pandemik ini? Kita merasa sangat sukar. Belum pun separuh mungkin apa yang dilalui oleh Rasul Paulus. Karena itu adalah mengancam nyawanya ketika dia melakukan pelayanan. Tetapi kita dapat melaluinya dengan baik. Ketika dalam keadaan pandemik yang sangat sukar ini, kita merasa sangat sukar untuk bergerak, susah untuk bekerja, susah untuk melakukan segala sesuatu. Semuanya berada di atas talian. Tetapi kita telah membuktikan bahwa kita dapat melaluinya dengan baik. Mengapa ini terjadi? Karena kita ada hikmat sandaran pengharapan di dalam Yesus Kristus. Ketahuilah, jika kita memiliki iman dan pengharapan, maka apapun kesukaran, cabaran dan persoalan hidup tidak akan membuatkan kita goyah. Kita dapat melaluinya, dengan kata lain kita dapat melaluinya dengan lancar dan mudah. Dan inilah yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki pengharapan. Sebaliknya, terjadi juga proses pembentukan rohani terhadap kita ketika kita mengalami berbagai permasalahan hidup. Nah, saya ingin bercakap sedikit tentang psikologi. Ada orang mengatakan, oh kalau tidak ada tekanan, saya tidak boleh bangkit untuk melakukan sesuatu. Saya tidak ada motivasi untuk melakukan sesuatu sebab tidak ada tekanan. Di dalam sikap berdoa kita, jika kurang tekanan kepada pribadi dan kehidupan kita, kita punya doa itu hanya begitu-begitu saja. Tetapi Paulus di dalam segala perkara, di dalam pelayanannya, baik dia susah, baik dia terancam nyawa, baik dalam kesukacitaan, dia punya iman itu tetap teguh, tetap kuat, tidak berganjak. Malah dia sentiasa memelihara pribadinya, hatinya agar sentiasa takut kepada Tuhan. Nah, saudara, saya ingin membawa kita merujuk firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat yang 12. Dalam versi bahasa Malaysia mengatakan, bergembiralah dalam harapan, tabahlah menghadapi kesusahan, dan terus menerus berdoa. Ini adalah satu ayat yang sangat memberi penghiburan dan membolehkan pengharapan kita itu sentiasa diperbaharui. Bergembiralah di dalam harapan. Tabahlah menghadapi kesusahan. Kesusahan ini dia tidak kira kesusahan itu berat, kecil, ringan ataupun sebaliknya. Tetapi saranan di sini bergembira di dalam harapan dan terus menerus berdoa. Tidak dikatakan berhenti berdoa. Dan ini adalah firman Tuhan yang sentiasa memberi kekuatan kepada kita. Baik, ketika kita menghadapi masalah, Tuhan sedang merendahkan kita. Sebenarnya Dia merendahkan kita, menjadikan kita indah dan berkenan kepadanya untuk melalui semua cabaran dan kesusahan yang kita hadapi. Semuanya itu sebenarnya merupakan proses pembentukan atau menajamkan atau mengasahkan dan membentuk iman kita supaya bangun dan kuat, bangkit dan kuat. Dan saya percaya ada pribadi juga yang merasai atau bersetuju dengan kenyataan begini. Baik. Apapun keadaan yang akan dialami, baik penderitaan maupun kesengsaraan, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Karena Tuhan berjanji menyertai kita. Karena itu milikilah pengharapan teguh di dalam Tuhan. Ada ayat firman Tuhan mengatakan begini. Pencobaan yang kamu lalui tidak melebihi daripada kemampuan kita. Tidak melebihi daripada kemampuan diri kita sendiri untuk mengatasi perkara ini. So, mari jemaat Tuhan sekalian, kita peliharalah
Kita sudah memiliki pengharapan itu dan kita pelihara bersama untuk terus-menerus sehingga kita dapat meneladani seperti Rasul Paulus yang telah menyelesaikan pelayanannya di garis akhir. Saya ingin mengulangi 3 perkara itu, di mana teladan Paulus dalam mencapai garis akhir dengan 3 cara. Yang pertama, bertumbuh di dalam kebenaran, berbuah dalam perbuatan, bertahan di dalam iman. Orang-orang Kristen harus mempertahankan 3 perkara ini jika kita mau berakhir atau kalau kita mau sampai ke garis akhir. Saudara, firman Tuhan sampai di sini sahaja. Tuhan memberkati kita semua. Sebelum kita mengakhiri acara pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, saya ajak jemaat Tuhan untuk berdoa. Dimanapun Anda berada pada saat ini, katakan kepada Tuhan apa isi hatimu, dan kita mohon supaya Bapa di sorga melalui Yesus Kristus itu akan menolong kita supaya menjadikan pengharapan yang unggul itu dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan di atas kesetiaan-Mu, kebaikan-Mu di dalam memimpin pemberitaan firman-Mu hari ini. Bapa di sorga, termulialah nama-Mu karena menjadi pengharapan yang unggul dalam kehidupan kami. Bapa, ajarlah kami untuk selalu percaya kepadamu dan memiliki pengharapan yang benar. Sebab Engkaulah Tuhan yang penuh kasih, sentiasa menyatakan kebaikan dalam hidup kami. Ketika kami menghadapi kesulitan hidup, kesusahan hidup, cabaran di dalam kehidupan pribadi kami yang tidak pernah orang kelihatan, tetapi Tuhan melihat itu semua. Dewasakan kami dalam iman kami, agar kami mampu percaya kepada jawaban di dalam hidup kami ya Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami bersandarkan kekuatan kami sendiri. Kami bersandarkan kekuatan psikologi kami sendiri. Kami bersandarkan kepada ilmu pengetahuan kami sendiri ya Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan iman kami kepadamu untuk siap diasah. Kami mau memiliki dan tetap memelihara pengharapan yang teguh di dalam Kristus sehingga Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur semuanya ini. Amin.